Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, jamaah Masjid At-Taqwa Batola Marabahan. Segala puji bagi Allah yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah berikan kita suatu kebaikan, yaitu kajian atau menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya adalah barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan dunia yang lebih baik, hendaklah dia menuntut ilmu atau dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kehidupan akhiratnya baik, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan akhiratnya lebih baik, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi kedua-duanya dengan ilmu. Nah, kita sering sekali diberikan Allah kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar sekali datang, besok tidak datang lagi. Menuntut ilmu itu adalah secara terus-menerus sampai akhir hayat kita. Artinya sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, mungkin pada bulan yang lewat, sudah kita sampaikan tentang tata cara sholat berdasarkan tarjih, artinya berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah, baik itu seorang imam ataupun seorang makmum. Sebelumnya ulun akan sampaikan dulu keutamaan sholat berjamaah itu. Nanti kita akan lanjut dengan tentang masbuk dan tata cara masbuk. Posisi imam seperti apa, posisi makmum seperti apa, kemudian apa yang harus makmum lakukan ketika masbuk. Baik itu rakaat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW memerintahkan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian dalam sabda beliau yang diperkuat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu melebihi atau lebih baik daripada salat sendirian dengan ganjaran kebaikan 27 derajat. Hadirin yang dirahmati Allah, nah tentu saja kita masih banyak lagi hadis-hadis yang mendukung tentang salat berjamaah itu. Di dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, ingin rasanya kata Rasul, aku ini
digantikan sholatku ini menjadi imam di sini. Ingin sekali aku ini digantikan jadi imam. Kemudian aku akan berjalan mengelilingi kampung, artinya mengelilingi penduduk. Aku akan mencari, kata Rasul, siapa-siapa mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Dan ingin sekali aku membakar rumah-rumah mereka itu. Karena mereka tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Nah, seandainya hal itu dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ulun yakin Pak Ina, Masjid At-Taqwa ini pasti kada muat sampai keluarnya. Kalau Nabi melakukan itu, hal itu perintah Nabi. Ujar Nabi, seandainya aku ini hendak banar, jangan dibolehkan Allah. Aku ini hendak benar membakar rumah-rumah orang yang kada mau sholat berjamaah. Bayangkan, pemadam di Marabah ini berapa banyak apa? Sangguplah kira-kira setiap hari memadamkan rumah-rumah yang dibakar. Artinya Nabi merasa geram, sarik, kecewa, gergitan. Melihat orang-orang yang banyak menerima nikmat dari Allah, tapi kadang mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Terserah aja di masjid itu mau apakah, mau pengajian kah atau kada, yang penting sholat berjamaah datang. Mau bermakanan kah, berminuman kah di masjid itu, ada jadi masalah. Yang penting datang sholat berjamaah ke masjid. Nah, pernah seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya. Ketika beliau itu datang ke masjid dengan berjalan kaki, lalu beliau ini meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, rumah saya ini jauh dengan masjid. Bolehkah ulun mendatangi masjid ini, pindah rumah? Artinya rumah ulun jauh di sana, ulun pindah ke parang masjid supaya ulun rajin ke masjid setiap hari. Karena kalau saya melakukan perjalanan dari rumah itu berjam-jam, bahkan melewati lembah bebatuan. Kalau musim hujan, kehujanan, artinya kalau musim dingin itu kedinginan. Kalau musim kemarau itu, kalau musim panas itu debu betul. Maka Nabi SAW menjawab, ujar Rasul, kada usah ikam ke parak lawan masjid. Kalau pindah kena parak lawan masjid, ikam pada datang ke masjid. Maka serbujur ini lihat aja. Mohon maaf ya. Rumah berdampingan dengan masjid. Suara azan terdengar di telinga, bamik pulang. Di zaman Nabi ada bamik, orang mendengar aja suara azan. Tapi yang bamik ini pakai mikrofon, sudah pakai mic tua yang nyaring itu. Kada mungkin kada kedengaran. Pasti kedengaran. Tidak mau juga datang ke masjid. Nah, sahabat Nabi yang lain juga pernah meminta dispensasi, artinya keringanan. Ya Rasul, rumah ulun ini agak jauh dengan masjid, cuman ada terlalu jauh benar, tidak terlalu jauh. Lalu dia minta keringanan. Ya Rasul, ulun ini mata ini kata dia melihat ya setengah buta, rabun kadap lain rabun kata dia melihat bukan, tapi rabun kadap itu artinya ada melihat benar, cuma ada bayang-bayang. Nama beliaunya adalah Abdullah ibnu Umm Maktum. Beliau minta keringanan, ya Rasulullah. Ulun mata kata dia melihat. Kemudian mau datang ke masjid itu kada ada yang mengantar. Gojeknya kada ada. Bolehlah ulun sholat di rumah aja. Artinya sholat ada 4 sholat berjamaah. Ya Rasul, aija. Nah, ketika sahabat Nabi ini datang pada suatu ketika dan dia sampai di pintu masjid mau pulang, dipanggil oleh Nabi lagi. Ujar Rasul, apakah engkau mendengar suara azan itu dikumandangkan oleh Bilal? Saya mendengar ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, engkau tetap wajib turun ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, itu orangnya buta, ada tapi melihat, ada yang mengantar pulang, tetap
diperintahkan oleh Rasul SAW untuk sholat berjamaah ke masjid. Kita kendaraan ada, mata kucilak benar sudah, tarang benderang. Nama antar bang, ada diantar gitu, awal sudah serangan ke masjid. Apalagi ya diantar. Tapi apa yang terjadi? Banyak jamaah yang kadang mau sholat di masjid, sholat berjamaah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, bahkan sebagian para imam itu mewajibkan untuk sholat berjamaah itu di masjid. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ada lagi salah seorang sahabat yang ketika itu dia bertanya kepada Nabi bahwasanya, ya Rasul, karena rumah saya ini jauh dari masjid, maka maunya saya sholat di rumah saya. Maka Nabi pun mengikuti sahabat ini, rumahnya di mana, ternyata jauh. Nah, suatu ketika sahabat ini dia tidak datang untuk sholat berjamaah ke masjid. Sahabat ini biasanya di paling kanan, Pak, pojok situ. Nah. Jadi kalau Nabi salam itu salam ke kanan duluan, dia melihat itu sahabatku yang jauh rumahnya itu datang ke masjid. Nah, suatu ketika sahabat ini kada datang, Pak, pas ketika sholat subuh. Beliau kada datang. Lalu Nabi SAW pun mencari. Nah, kita aja kalau, maaf ya, kalau kita di masjid ini kan melihat kawan minta kadada seikung nih, pasti bercari. Mana nih Pak, anu nih kertalih ini Pak Camat, mana nih? Ada Pak Camatnya. Terlihat ya. Pasti mencari. Karena itu sudah terbiasa kan. Nah, Nabi itu kalau salam, beliau menghadap ke kanan itu, melihat di ujung sana ada Pak Camat di sana. Suatu ketika sahabat ini tidak terlihat oleh Nabi. Pas sholat subuh selesai, beliau menengok. Lalu beliau berdiri, lalu mencari sahabat. Mana yang namanya sepulan tadi ujung situ? Ternyata para sahabat yang lain pun kada tahu. Kada tahu kemana beliau. Lalu ketika itu Nabi SAW pun mencari tahu. Maka ada salah seorang warga atau sahabat Nabi yang tahu rumahnya. Rasul, saya tahu rumahnya. Jauh sekali. Setelah itu mereka berangkat, para sahabat dan rombongannya berangkat untuk mendatangi salah seorang sahabat tadi yang tidak datang sholat berjamaah ke masjid. Nah ini Pak, fungsinya sholat berjamaah itu. Apabila kawan itu kada datang, ditakuni, ditelepon barang. Mana tadi kada ada di masjid? Aku hauran ya, masih di Tamban lagi. Atau ulun haur masih di Kuripan lagi, jauh benar. Ada urusan tadi. Anu malihati tanah, survei tanah camat. Jadi jauh. Lalu Nabi berserta rombongan pun datang. Ternyata Pak, perjalanan dari Masjid Madinah itu ke rumah beliau itu 3 jam. Luar biasa Pak, 3 jam hanya sampai ke rumah. Berarti dia selama ini sholat berjamaah di masjid itu berangkatnya sungsung banar tuh. Amun subuh bisa jam 3-an sudah berangkat tuh. Jalan kaki lagi. Melewati padang pasir yang tandus, Rasul SAW bersama para sahabat pun datang ke rumahnya. Sampai di sana apa yang terjadi Pak? Ketuk. Yang keluar dari pintunya itu, dari rumah itu adalah istri beliau. Mana sahabatku itu yang sering sholat berjamaah itu? Kata bininya, maaf ya Rasul, dia telah wafat. Dia telah wafat. Maka ketika itu Nabi SAW pun menjenguk beliau. Dan Nabi bertanya kepada istrinya itu, wahai istri sahabatku, apakah dia ini pernah berpesan sebelum dia wafat? Ujar bininya, kan ada panggilan. Pemandiran kita ya seperti itu. Ujar bininya, kan ada ya Rasul. Artinya tidak ada. Cuman pernah dia mengigau. Mengigau itu kayak apa ya? Sebelum wafat itu beliau mengigau. Apa yang diigaukan?
Kalau mengigau itu bahasa Banjar, malah kalau mungkin ada yang dari daerah lain ini, maaf. Mengigau itu mengigau, maranyau ketika sebelum wafat. Lalu istrinya ini bercerita kepada Rasul. Apa yang diigawakannya? Yang diigawakan itu yang pertama adalah kenapa tidak lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, kenapa ada yang baru? Mengigaunya. Yang ketiga, kenapa kada lebih banyak lagi? Nah, 3 macam nih igawan. Apa yang digawakan Nabi ini? Lalu para sahabat ini bingung, kenapa mengigawa ke itu? Para sahabat bingung lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, aku kan tahu juga. Karena hanya mendengar. Nah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Lalu ketika itu beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Kita singkat cerita ya. Tahukah apa yang diigawakannya yang pertama itu? Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata sahabat ini sebelum wafat itu diperlihatkan amal kebaikannya. Diperlihatkan amal kebaikannya. Dan ketika itu salah satunya adalah kenapa tidak lebih jauh? Dia diperlihatkan tentang keutamaan sholat berjamaah yang dia tempuh selama 3 jam setiap hari. Dan dia tidak pernah absen sholat bersama Nabi SAW sampai umur berakhir. Nah, ketika itu dia diperlihatkan tentang keutamaan jalan kakinya itu. Artinya perjalanan kakinya dari rumah itu sampai ke Masjid Nabawi itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda pada saat itu, kata Rasulullah SAW, orang yang datang sholat berjamaah itu dari rumahnya itu melangkahkan kaki keluar rumahnya dengan kaki kiri. Nah, katakan inilah kalau keluar rumah itu kaki kiri. Kalau masuk kaki kanan. Semua masuk manapun kaki kanan kecuali masuk ke WC. Ke kuburan bang, kaki kanan juga. Artinya bukan pian ke kuburan masuk ke lubang kuburan, bukan. Artinya ke wilayah kuburan. Nah, keluar dari kaki kiri, keluar rumah menuju masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah diampuni dosa-dosanya. Satu langkah dia melangkah dengan kaki kirinya sejak dia keluar rumah sampai ke masjid. Kemudian dia melanjutkan langkah kakinya dengan kaki kanan, maka diangkatlah derajatnya di sisi Allah dan para malaikat 1 derajat. Coba pian bayangkan perjalanan 3 jam dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Itu kira-kira berapa ribu langkah itu? Dari Masjid At-Taqwa ke Kampung Jambu itu berapa jam? 2. Itu pakai mobil, Pak. Pakai mobil 2 jam. Jalan kaki apalagi. Artinya kalau kita berjalan pakai mobil 3 jam itu mulai sini sampai sudah Kandangan. Bayangkan. Jauhnya. Maka Nabi SAW pun bersabda pada saat itu, ya Rasul, siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, 1 langkah kaki kirinya keluar dari rumahnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan 1 langkah berikutnya kaki kanannya, maka akan diangkat derajatnya. Makanya orang yang sholat berjamaah itu ada garing-garing, Pak. Sehat terus. Kalian jalan kaki, tapi wah ini orang pakai kendaraan semua sudah. Kendaraan. Kalau zaman Nabi itu pakai jalan kaki. Nah, kemudian sahabat Nabi ini lagi mengigau yang kedua. Kenapa kada yang hanyar dia? Kenapa kada yang baru? Lalu Nabi pun menjelaskan. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sahabat ini pada suatu subuh atau suatu malam beliau menuju masjid untuk sholat berjamaah. Maka di perjalanan beliau itu bertemu seseorang yang sedang kedinginan. Ternyata pada waktu itu adalah musim dingin. Nah, ketika itu orang ini menggigil, Pak, menggigil kedinginan. Dan di Saudi itu kalau musim dingin itu sangat dingin sekali, Pak.
sampai menusuk ke tulang. Kalau panas itu luar biasa panas. Hembusan anginnya itu panas. Nah, ketika musim dingin itu, sahabat Nabi ini dia memakai baju 2 lapis. Artinya 2 rangkap. Nah, karenanya pakai 2 rangkap, lalunya kurang kedinginan. Dan melihat seseorang yang tadi sangat kedinginan dan sangat membutuhkan baju tebal itu, artinya jaket yang dia pakai itu, maka dia serahkanlah jaket yang di luar tadi ke orang itu. Seandainya beliau tidak memberikan jaket itu, mungkin orang yang kedinginan tadi akan meninggal dunia. Nah, disitulah dia diperlihatkan dengan amal perbuatan. Kenapa ada yang baru? Maksudnya apa? Kalau kita ego-ego dua aja. Kenapa aja mamanya nih dua nih? Ini 2 bisanya tapak kayak langsung muntung satu. Nah, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada para sahabat bahwasanya dia itu menyesal tidak memberikan yang baru. Artinya dia memakai baju 2 lapis itu ternyata baju yang di luar tadi adalah baju yang lawas. Sedangkan baju yang hanyar dia miliki itu ada di dalam bagian dalam. Seandainya kata sahabat Nabi, dia memberikan baju yang baru itu, maka kebaikannya akan lebih berlipat ganda. Nah, kemudian yang ketiga, apa igawannya tadi? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Nabi SAW pun menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya suatu ketika dia pernah didatangi oleh seorang musafir. Entah itu musafir itu malaikat Jibril atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, ketika itu sahabat Nabi ini memberikan 1 roti. Padahal musafir itu sangat kelaparan. Jadi dia berikan 1 roti. Dia tanya kepada istrinya apakah punya roti atau gandum. Bahari itu kan gandum namanya ya, di zaman Rasul itu gandum. Ujar Nabi, ujar sahabat itu, ujar bininya itu, kita punya gandum, ada banyak. Maka dia memberikan cuma 1, Pak. Cuma 1. Dan diberikan 1 itu pun orang tadi sangat berterima kasih. Artinya seandainya dia tidak memberikan, kalau boleh berandai-andai ya. Seandainya dia tidak memberikan itu gandum 1 itu, mungkin orang itu akan mati kelaparan. Maka dari itulah ketika itu Rasulullah SAW pun mengatakan betapa keutamaan memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi kalau memberi-beri itu baik, cari orang yang membutuhkan. Artinya itu memang dia perlu. Wah, ini di Banjar nih rame nih ya. Tadi kantor kelurahan Ibak. Lalu kira apa? Melihati sekalinya orang menurunkan baras berkarung-karung dari truk diantar ke kelurahan. Di luarnya sudah banyak mantri, ada yang pakai kendaraan hanyar, ada yang kendaraan guruk, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai becak. Kendaraan hanyar ada Pak yang mantri beras. Artinya mereka itu adalah orang yang membutuhkan tapi tidak sangat membutuhkan. Kita mungkin melihat nenek-nenek atau orang janda-janda tua yang berada di pojok-pojok kampung. Yang mereka sudah hidup sendirian, tidak ada yang memberi nafkah. Kasihan. Nah, berikanlah itu, nanti lagi semua itu bergerak. Berikan kepada yang sana dulu. Jangan dekat-dekat yang sudah kita kenal itu orang itu mampu aja. Carilah orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjut. Itulah artinya keutamaan mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW pun pernah bersabda. Kata Rasul, ciri-ciri orang munafik itu ada 2. Ciri-cirinya bukan ciri-ciri yang bila berjanji dia ingkar, itu bukan itu ya maksudnya. Ciri-ciri orang munafik dalam sholat. Munafik itu ternyata mereka sholat, Pak. Mereka sholat. Tapi kata Rasul, orang munafik itu mengerjakan sholat bukan karena Allah, tetapi hendak berami-ramian saja.
Ada yang diharapnya untuk datang sholat berjamaah itu. Nah, orang munafik itu kalau dia ke masjid, sholat berjamaah, isya dan subuhnya kada mau 4. Nah, apabila ada orang sholat berjamaah terus, tapi bilanya isya kada ada, subuh kada ada, itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Ini yang sholat berjamaah terus nih, hati-hati nih, tahan nih. Isya, subuh, ya dah. Tapi ingat tadi, ketika seseorang yang sudah biasa sholat berjamaah, baik itu maghrib, isya dan subuh, kalau zuhur asar kan biasanya orang pada begawi berdatang. Apabila mereka tidak datang, maka jemputlah atau carilah tahu kabar tentang mereka. Jadi seperti itu. Nah kemudian pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, siapa yang sholat berjamaah antara maghrib sampai isya, artinya 2 sholat itu dia berjamaah, maka dia bagaikan sholat sunnah setengah malaman. Bahkan apabila dia bertahan di masjid dari maghrib ke isya itu, duduknya itu pertama dia dihitung sholat, artinya kebaikan sholat, pahala, dapat pahala sholat. Yang kedua, malaikat mendoakan. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bukan pian ini kada sadar ini duduk nih. Malaikat mendoakan tuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya itu, ganjarannya itu seperti orang yang sholat 1 malaman full. Sholat sunat. Ulun yakin, bubuhan pian, termasuk ulun. Tidak ada yang sanggup 1 malam itu sholat terus tanpa berhenti. Ada Pak? Sekuat apapun dia, biarpun tentara Israel karena tetap ada kawan. Ataupun tentara Iran yang terkenal kuatnya itu, sholat semalaman suntuk tidak mungkin kawan. Nabi pun tidak sanggup semalaman suntuk sholatnya. Kata Nabi, aku tidak sholat terus menerus, aku tidur, aku makan, kata Rasul. Nah jadi sholat subuh itu luar biasa. Dan satu lagi tambahannya yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan ini sangat luar biasa. Barang siapa yang ikut sholat berjamaah dan sempat di saf terdepan, saf pertama, dan dia sempat ikut takbirnya imam pertama, seandainya mereka itu tahu keutamaannya, pasti mereka itu akan datang ke masjid itu berlomba-lomba berebut untuk saf pertama ini, Pak. Laki-laki, Pak. Bahkan mereka rela diundi. Diundi itu artinya kayak barisan, Pak. Siapa yang datang ke imbai di sini hibak sudah. Nah, ada apa lagi nih? Diundi. Siapa yang gugur namanya aku yang saf pertama. Bayangkan, itu keutamaannya luar biasa. Ingat, saf pertama sempat takbir imam, takbir yang pertama. Allahu Akbar. Baru imam membaca doa kita. Nah itu Pak. Itu keutamaan. Seandainya mereka itu tahu kata Rasul, mereka akan berlomba-lomba. Bahkan mereka itu rela datang ke masjid itu dalam keadaan merangkak. Adakah tadi yang datang merangkak mulai rumah? Ada? Masya Allah. Kita ini kan diperlihatkan, Bang Baik. Jakarta diperlihatkan keutamaan saf pertama itu. Ikut takbirnya imam, takbir pertama imam. Pasti pian berebut. Makanya takbir pertama imam itu kita bisa ikut lah setiap hari. Allahu Akbar. 50 juta banyak ke situ. Sehari berapa kali pian salat berjamaah? 5 kali. 50 juta bisa berebut. Kira-kira disuruh merangkak dari rumah hakun. Rumahnya Bang di masjid juga. Merangkak itu berarti kaum, Mbak. Berarti kaum mulai rumah ke masjid dapat 50 juta pasti hakun. Kali 5 kali 5 berapa? 25. 250 juta sehari. Ibaratnya tuh Allah berikan keutamaan. Pasti orang akan berebut datang ke masjid.
untuk ikut salat berjamaah dan takbir pertama imam. Tiap hari berapa miliar itu, berapa triliun kita sudah dapat. Allah tidak memperlihatkan itu karena Allah ingin menguji imam seorang muslim. Nah, ini adalah sebagai pembuka untuk penyemangat kita yang kita sering ikut salat berjamaah. Jangan tinggalkan salat berjamaah dimanapun kita berada. Walaupun di lokasi yang jauh sekali, di Jambu Lama lah, di Jambu Baru lah, tetap kita salat berjamaah. Iyalah Pak Camat. Dimanapun kita berada, tetap salat berjamaah. Kecuali tempatnya kadang memungkinkan. Kalau semuanya itu uzur namanya. Kalau uzur itu tidak ada lagi halangan, kewajiban akan hilang. Jadi kewajiban akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita lanjut ya. Tentang posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang tidak mungkin membacakan di sini karena sangat banyak. Tentang posisi imam adalah jika imam dan makmum sama-sama laki-laki, artinya dua orang saja. Maka dia akan berdiri di sebelah kanannya imam, artinya sejajar, sama. Salat berjamaah itu kan paling sedikit orangnya dua. Satu imam, satu makmum. Amun satunya satu azan, satu qamat, orangnya itu jua yang qamat yang azan, kemudian imam itu jua orangnya, makmumnya itu jua, itu namanya lain salat berjamaah itu. Kasihan Jopang lah, di masjid ada aja yang masih kayak itu. Inya yang muazin, inya yang qamat, inya yang bertahlilan. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Ihonya dikenalinya Pak. Jadi supaya kelihatan banyak orangnya. Ini menggema nih. Soalnya sidin pulang kamar, berjinguk sidin imam surangan situ baca Fatihah bamik pulang sidin. Amin, min. Nah, ihonya dikenali. Jadi kelihatan banyak. Kasihan. Ada masih di kampung kayak gitu. Untuk Taraluan Bandar atau warga situ tuh. Baik kalau saya mendirikan masjid atau musola itu. Artinya itu kasarnya tuh. Buat apa mendirikan masjid musola kalau kada didatangi? Buat apa? Kan memamai Pak yang jadinya. Artinya itu kada sadar penduduk itu. Didirikan masjid atau musola itu untuk disolati, cacak hibak di paimaman. Masjid baju jubahnya imam itu kada berganti 2 tahun. Lambuan sini mana? Pernah nemu itu? Tahu Lambuan Pak? Lambuan itu bahasa Hulu Sungai, memang tahu bahasa Marabahan, bahasa Bakumpai apa itu ya? Lambuan itu bintik-bintik Pak, putih. Jadi imam itu bilanya khutbah dipakainya baju itu Pak. Pakai sorban, naik tangga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Mendirikan masjid itu berarti untuk disolati, terutama sholat berjamaah. Maka dari itulah pengurus masjid itu diberi tugas untuk menunjuk imam. Nabi pun juga seperti itu. Nabi karena beliau sebagai imam, beliau menunjuk muazin. Siapa muazin Nabi? Bilal bin Rabah. Kemudian Abdullah ibnu Maktum. 2 orang muazin Nabi itu. Apabila Abdullah ibnu Maktum ini azan, berarti waktu sholat itu sudah sampai. Subuh itu Pak. Kalau bila itu azan memanggil orang sholat, maka datangan orang sholat. Ada yang sholat malam masih di rumah. Makanya ada azan 2 kali. Nah, ada azan 2 kali. Nah, Bapak Ibu ada masalah. Apabila imamnya itu laki-laki 2 orang, maka makmum harus berada di sebelah kanannya imam.
Yang lo contohkan bahwa ini imam, ini makmum. Nah ini hadap sana. Ini imam, ini makmum. Sejajar. Sejajar. Jadi seperti itu. Kalau dua orang saja yang sholat berjamaah. Karena Nabi dulu pernah sholat malam didatangi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini datang ke rumah Rasul. Kemudian beliau ikut sholat dengan Nabi. Dan beliau ini berada di sebelah kiri, Pak. Lalu ditarik Nabi di telinganya nih. Jagoannya telinga aja. Ditarik telinga, dijinjit telinganya, diandang di sebelah kanan. Sejajar dengan imam. Sejajar dengan Nabi. Nah itulah dasarnya kenapa imam itu sejajar dengan makmum. Atau kenapa makmum sejajar dengan imam kalau sholatnya berdua. Itulah dasarnya ketika Rasul SAW diikuti oleh Ibnu Abbas dalam sholat malam. Beliau sholat berjamaah. Dan itu juga sekaligus menjadi dalil bahwasanya sholat tarawih atau sholat malam itu boleh dilakukan berjamaah. Karena Nabi pada saat itu sholat berjamaah itu, sholat malam itu, sholat tarawih itu Nabi kada berjamaah. Dan suatu ketika Rasulullah SAW pun datang ke masjid, lalu beliau setelah Isya itu datang ke masjid lagi untuk sholat tarawih atau qiyamul lail. Lalu para sahabat ini mengikuti beliau jadi makmum di belakang. Nabi membiarkannya. Malam kedua Nabi datang lagi untuk sholat lagi di masjid, sholat malam atau sholat tarawih, dan makmumnya ternyata bertambah banyak. Ibak. Jadi sehari aja Nabi sholat itu ibak makmumnya. Malam ketiga Nabi kada datang lagi, makmumnya tambah membludak. Akhirnya Nabi kada datang, lalu makmum nih pelengos matanya, mana nih Nabi kada datang. Datangilah Nabi ke rumah. Lalu beliau bercerita, ujar beliau apa? Sholat malam itu, sholat tarawih itu sebenarnya tidak wajib dilakukan berjamaah. Ini sahabat kebanyakan apabila dilakukan Nabi, mereka pasti berlomba-lomba ikut. Pasti itu dilakukan Nabi itu perintah. Lalu datanglah bersama. Ujar Nabi, aku takut memberatkan kalian nanti. Dikira pian wajib sholat tarawih itu berjamaah. Nah makanya Nabi malam ketiga itu kada datang lagi. Nah itulah dasar perintah bahwasanya boleh dilakukan sholat tarawih itu berjamaah. Tidak hanya seperti sholat-sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib Nabi pasti sudah mengancam. Artinya gerigitan orang yang kada mau datang sholat berjamaah. Jika tidak memberatkan kata Rasul, silakan sholat tarawih berjamaah. Maka sampai sekarang pun sejak Sayyidina Utsman bin Affan memberlakukan sholat berjamaah di masjid, yaitu sholat tarawih itu, maka para sahabat sampai sekarang tabi'in mengikutinya sampai sekarang itu sholat tarawih berjamaah. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan. Jika imam laki-laki diikuti oleh satu atau lebih jamaah perempuan, maka posisi imam di mana? Posisi imam adalah di depan, di sebelah kanannya, di depan, berada di depan, atau makmum perempuan di belakang. Jadi makmum perempuan di belakang imam, walaupun satu makmumnya. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau imamnya satu, makmumnya satu, sama-sama laki-laki itu sejajar dengan imam. Kalau makmumnya perempuan satu, maka di belakang imam. Tidak sama dengan laki-laki tadi. Nah, jika makmum dua orang atau lebih dan semuanya sama jenis kelaminnya, atau laki-laki ataupun perempuan, maka dia tepat berada di belakang imam. Shaf dibentuk dimulai tepat dari belakang imam, terus dipenuhi di sebelah kanan. Jadi seperti ini, Pak. Ini imam, ya imam bahan di botol. Imam, kemudian ada satu orang
laki-laki di sini. Nah, ada 2 orang laki-laki, maka dia berdiri di sini. 1 di sini, 1 di sini. Jadi di belakang imam 1, di sebelah kanan 1. Kalau 2 makmumnya. Kalau 3 bagaimana? Kalau 3 di tengah 1, di kanan 1, di kiri 1. Datang lagi 1, masuk kanan lagi. Datang lagi 1, masuk lagi kiri. Datang lagi 1, kanan lagi. Datang lagi 1, kiri lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau imamnya lebih dari 2 orang, maka seperti itulah kedudukan makmum. Imam tetap tidak berubah, tetap dia di tengah. Yang berubah adalah makmumnya. Jangan seperti orang Bahari, mohon maaf. Ada imam di tengah sudah sholat di situ, lalu ada makmum datang, langsung di sebelah kanan, baru di sebelah kanan sana sampai ujung, kirinya kosong. Sebelah kanan itu lebih utama katanya. Nah, itulah yang keliru. Makanya seorang makmum harus paham juga bagaimana tata cara sholat berjamaah. Artinya memposisikan diri di mana kita datang terlambat karena imam lebih dulu, ataupun tidak terlambat, imam sudah membaca Al-Fatihah kita baru datang, maka posisikanlah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Imam 1, makmum 1, maka berdampingan dengan imam. Imam tidak berubah ya. Imam 2 laki-laki, maka di belakang imam. 1 di tengah, 1-nya di sebelah kanan. Imamnya perempuan 1 tetap di belakang imam. Imamnya perempuan 2 tetap di belakang imam. Kemudian imamnya 4 dan seterusnya tetap di belakang imam. Sama membentuk seperti saf laki-laki tadi. Karena imamnya perempuan. Imamnya laki-laki. Kecuali bisa 2 menit lagi. Kecuali imamnya itu perempuan, makmumnya juga perempuan. Di mana posisinya? Ayo. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Di mana posisinya? Apakah di depan seperti imam laki-laki? Di depan? Karena semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Maka apabila makmumnya perempuan, imamnya perempuan dan makmumnya juga perempuan, maka posisi imam perempuan itu adalah di tengah-tengah saf perempuan. Ini saf pertama sampai ujung situ penuh, semuanya perempuan. Imamnya di mana? Di depan kah? Tidak. Imamnya di tengah-tengah sini. Nah, jadi saf sana sampai situ penuh, imamnya di tengah-tengah. Dia tidak maju ke depan, Mbak. Tidak. Tidak seperti laki-laki kan di depan kan. Imam perempuan tidak di depan. Dia di tengah-tengah saja. Nah, kecuali nanti dalam pelaksanaan salatnya dia harus bersuara nyaring. Allahu Akbar. Nah, jadi sami Allah liman hamidah. Mana imamnya aja kada? Imamnya di tengah, Pak, ternyata. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitulah cara mengatur saf apabila saf laki-laki dan saf perempuan. Jadi seperti itu. Apabila imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, semuanya di belakang. Apabila imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka imamnya ada di tengah, bukan di depan. Jadi sejajar tuh sama semuanya. Nah, sebaris. Itu cara mengatur saf dalam sholat berjamaah untuk laki-laki dan perempuan. Nanti dilanjutkan lagi dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, semangat Pak, dengan mengingat ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan itu kepada kita, agar kita semangat untuk sholat berjamaah dimanapun dan kapanpun kita berada. Sholatlah berjamaah. Artinya kalau orang sholat berjamaah itu berarti orang itu kada tertinggal sholatnya. Nah, itu. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.